Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian sadar ada satu fenomena luar biasa yang sering banget kita anggap remeh? Padahal ini tuh ibarat urat nadinya dunia modern kita loh. Sebuah kekuatan yang nggak kelihatan tapi bener-bener jadi pembeda antara zaman batu sama peradaban kita sekarang. Biasanya kan kita cuma asal cetek saklar aja ya, tanpa mikir panjang apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah kita. Nah, hari ini kita bakal seru-seruan membedah anatomi energi listrik ini lebih dalam. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba deh kita ingat-ingat pemandangan yang pasti familiar banget buat kita semua ini. Suasana ruang keluarga sama dapur yang mungkin agak berantakan, persis kayak di rumah kita sendiri kan? Di situ ada mixer yang lagi nyala buat ngaduk adonan, ada yang asyik mainin smartphone, TV yang lagi nayangin acara favorit, sampai hembusan sejuk dari AC. Kalau dipikir-pikir, aktivitas-aktivitas ini kelihatannya nggak saling nyambung ya. Tapi coba tebak, mereka semua itu diikat sama satu benang merah. Semuanya butuh atau kasarnya kelaparan akan satu hal yang spesifik supaya bisa terus nyala dan berfungsi. Nah, sekarang coba deh kita iseng ngebayangin sesuatu. Gimana jadinya kalau tiba-tiba semua pasukan energinya kita cabut total? Bayangin aja, mixer itu bakal langsung mati seketika, layar TV jadi hitam pekat, AC berhenti mendinginkan ruangan, dan nggak nyampe beberapa jam, baterai smartphone itu pasti bakal habis dan mati total. Bener-bener lumpuh deh aktivitas kita. Jadi pertanyaan mendasarnya nih, sebenarnya apa sih kekuatan luar biasa ini? Dari mana asalnya? Dan gimana ceritanya energi abstrak ini bisa ngidupin benda-benda mati di sekitar kita? Kalau cuma ngandelin teori dari buku teks doang buat mahamin ini semua, pasti ngebosenin dan kurang ngena kan? Makanya kita harus bongkar dari hal yang paling dasar. Di sesi ini kita bakal berperan layaknya ilmuwan, kita akan me-reverse engineer atau mereka ulang sistem kelistrikan raksasa yang nyuplai listrik ke rumah-rumah jadi sebuah sirkuit miniatur yang aman dan bisa kita utak-atik sendiri. Lewat simulasi simple ini kita bakal benar-benar ngeliat secara langsung gimana sih wujud nyata dari perjalanan energi itu. Seru kan? Persiapannya juga gampang banget kok, barang-barangnya pasti mudah dicari. Kita cuma butuh 2 buah baterai konvensional ukuran AA atau D. Nah ini nanti bakal jadi jantung energi kita. Terus siapin kabel kira-kira 1,5 meter, alas kardus, selotip, 1 saklar, dan 2 lampu bohlam kecil ukuran 1,5 volt. Yang bikin penasaran adalah, dari sekumpulan benda mati yang kelihatan biasa banget ini, kita bakal nyiptain sebuah ekosistem energi yang hidup dan mengalir. Keren banget gak sih? Cara ngerakitnya tuh bener-bener simple dan elegan. Pada dasarnya, kita lagi ngebangun semacam jalan tol khusus buat energi. Langkah pertama, potong kabelnya dulu buat bikin rute-rute jalanannya. Terus kedua, kita kupas sedikit aja ujung kabelnya supaya bagian dalamnya bisa saling nyambung. Ketiga, tinggal kita rangkai deh tuh, baterai, kabel, saklar, sama lampunya. Jadi satu jalur melingkar yang nggak terputus. Kalau infrastrukturnya udah siap, wah, momen pembuktiannya tinggal nunggu satu klik aja di saklar utama. Nah, mari kita bahas sebentar bagian ngupas kabel tadi. Soalnya langkah fisik ini krusial banget loh. Kita perlu membuang sekitar 1 cm aja lapisan karet luarnya. Kenapa? Karena karet pelindung ini tuh ibaratnya sangkar isolator. Tugasnya ya buat ngurung energi supaya nggak bocor kemana-mana pas sistemnya lagi jalan. Jadi kita emang harus ngebuka sangkar pelindung di tiap ujungnya, biar perantara yang bawa energi di dalamnya itu bisa bersentuhan langsung sama komponen-komponen lainnya. Begitu karet pelindungnya kebuka, kelihatan deh rahasianya. Ada jaringan serat metalik yang mengkilap banget di dalamnya. Untaian halus yang saling ngelilit inilah yang sebenarnya kerja paling keras di sirkuit kita nanti. Mereka ini bukan sekedar pajangan ya. Serat-serat ini adalah infrastruktur fisik yang paling inti, yang tugasnya mindahin aliran energi murni langsung dari baterai, terus diantarin nyampe ke lampu. Kalau kalian perhatiin, material kemerahan ini pasti udah sering banget kalian dengar namanya, tembaga. Tapi pernah mikir nggak sih, kenapa hampir semua kabel di dunia ini dibikinnya dari tembaga? Jawabannya ada di fisika dasar, guys. Jadi, atom-atom tembaga itu punya struktur yang super longgar, yang bikin elektron di bagian luarnya bisa bergerak dengan sangat bebas. Makanya tembaga ini ibarat jalan tol tanpa hambatan buat energi listrik supaya bisa melesat cepat. Kalau nggak pakai tembaga yang konduktif ini, energi dari jantung baterai kita ya cuma bakal diem dan terjebak di situ-situ aja. Tara, dan inilah hasil akhir sirkuit tertutup kita secara utuh. Tembaga murni yang udah kita kupas tadi, sekarang udah nempel sempurna di kutub baterai, ngelewatin saklar, dan nyambung langsung ke filamen lampu. Waktu saklarnya ditekan, jalurnya jadi nyambung penuh, dan boom, cahaya langsung tercipta seketika. Ini bukan cuma sekedar lampu nyala biasa loh.
Tapi ini adalah bukti visual yang brilian banget kalau kita baru aja sukses ngendalin dan ngarahin aliran energi murni di sirkuit buatan kita sendiri. Gimana? Mantap kan? Tapi sebagai ilmuwan dadakan, kita nggak boleh puas lihat lampu nyala doang. Insting analitis kita harus main nih. Apa yang bakal terjadi kalau saklarnya kita matiin lagi? Kok bisa energinya tiba-tiba berhenti ngalir gitu aja? Terus, gimana kalau tenaga dorongnya kita tambahin pakai 2 baterai sekaligus? Kira-kira lampunya bakal nyala 2 kali lipat lebih terang nggak ya? Atau yang lebih ekstrim lagi, coba deh bayangin kalau posisi kutub baterainya kita putar balik 180 derajat. Nah, pertanyaan-pertanyaan modifikasi kayak gini nih yang bakal ngebuka rahasia gimana sebenarnya energi ini berperilaku secara dinamis. Oke, sekarang yuk kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran fisikanya yang jauh lebih luas. Kita kan udah lihat sendiri tuh, lampu bisa nyala terang pas saklar ditekan. Tapi sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di dalam batas serat tembaga itu kalau kita lihat dari tingkat mikroskopis? Rahasia tak kasat mata apa sih yang lagi lari-larian di dalam kabel cuma dalam hitungan sepersekian milidetik? Jawabannya ternyata ada pada partikel subatomik super duper kecil yang namanya elektron. Jadi gini ya, listrik itu bukan magic yang tiba-tiba ada. Listrik itu murni hasil dari perpindahan miliaran elektron yang lagi dorong-dorongan secara berantai dari satu atom ke atom lainnya di dalam tembaga. Dan itu pergerakannya cepat banget mendekati kecepatan cahaya loh. Nah, pergerakan massal yang heboh tapi terarah inilah yang kita sebut sebagai arus listrik. Jadi bisa dibilang, kabel yang kita bikin tadi itu benar-benar kayak sirkuit balapan buat miliaran elektron yang nggak kenal lelah ini. Tapi ingat ya guys, skala dan sumber listrik itu penentu segalanya, dan ini super penting buat keselamatan kita. Elektron yang didorong dari baterai kecil 1,5 volt kita ini, tekanannya sangat-sangat rendah. Jadi mereka ini jinak dan aman banget buat dipegang langsung pakai tangan kosong. Tapi beda cerita sama aliran elektron yang nongkrong di balik stop kontak dinding rumah kalian. Itu tekanannya atau voltasenya bisa puluhan bahkan ratusan kali lipat lebih brutal. Aliran yang masif ini tuh selalu nyari jalan paling cepat buat nyampe ke tanah. Dan kalau tubuh kita tanpa sengaja jadi jalan hantarannya, wah itu bisa berakibat fatal banget. Jadi pahami aja ilmunya, tapi jangan pernah coba-coba meremehkan kekuatannya ya. Terus, pasti muncul pertanyaan yang logis dong. Setelah miliaran elektron ini capek-capek ngelewatin jaringan kabel listrik yang panjang dan akhirnya nyampe di perangkat rumah kita, emangnya mereka ngapain sih di sana? Sebenarnya, listrik itu bertindak layaknya bahan bakar murni. Nah, perangkat elektronik modern kita tuh udah dirancang sedemikian rupa supaya pinter banget ngubah atau mentransformasi aliran elektron mentah ini jadi bentuk energi fisik lain yang bisa kita manfaatin. Intinya, proses ini benar-benar nerapin hukum termodinamika supaya hidup manusia jadi jauh lebih gampang. Konsep transformasi energi inilah yang sekaligus ngejawab misteri alat-alat elektronik di ruang keluarga pada awal pembahasan kita tadi. Contohnya nih, setrika. Dia itu nahan laju elektron pakai material yang hambatannya tinggi, buat nyiptain gesekan yang lepasin energi panas. Beda lagi sama TV. Dia ngubah aliran elektron jadi gelombang suara yang keluar dari speaker dan tembakan cahaya yang ngebentuk gambar di layarnya. Kalau pompa air, beda lagi. Dia ngubah arus elektron tadi jadi energi gerak mekanis yang kuat banget. Jadi kebayangan, fisika subatomik yang kedengarannya abstrak banget ini secara harfiah adalah tulang punggung dari semua kenyamanan mobilitas fisik kita tiap hari. Sebagai penutup dari serunya obrolan kita, aku mau ngasih satu bahan renungan eksperimen pemikiran yang cukup mendalam nih buat kalian. Coba deh sadari, seluruh peradaban kita, mulai dari perangkat di dapur sampai infrastruktur pertahanan global, itu semuanya dibangun di atas pergerakan elektron-elektron kecil ini. Gimana jadinya coba kalau tiba-tiba fenomena kelistrikan ini mati total secara universal, sehari aja? Nggak usah lama-lama, 24 jam aja. Bayangin runtuhnya rantai pasokan logistik, padamnya komunikasi, dan gelapnya dunia yang tiba-tiba tak berdaya. Menakjubkan banget ya betapa rapuhnya ketergantungan kita sama energi ini. Terima kasih udah nemenin penelusuran sains kali ini. Semoga habis ini, tiap kali kalian lihat saklar atau stop kontak, kalian jadi punya tingkat apresiasi yang sama sekali baru. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.